Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana berkat rahmat beserta karunia-Nya lah kita sampai pada hari ini masih diberikan nikmat iman, Islam dan juga ihsan yang ada di depan. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjuran alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin beserta tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo, selamat pagi semua rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sampai pada hari ini kita selalu dalam dekapan ridho dan juga maghfirah Allah, meskipun hari ini kita masih berada dalam masa pandemi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing sistem operasi, yaitu Pak Denny, karena telah memberikan kelompok 5 kesempatan pertama untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudulkan deadlock. Meskipun kita harus melakukan presentasi ini secara berjauhan atau secara daring, di mana saya sendiri mengerjakan presentasi ini di Garut. Ada juga Ariki, Atedi sama Teh Riza ada di Bandung. Nah, sedangkan Teh Salma sendiri ada di Tasik. Tapi walaupun seperti itu, kita harus tetap produktif, harus tetap semangat menjalankan aktivitas yang ada, termasuk mengerjakan tugas-tugas kuliah yang telah disediakan oleh para dosen. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Meski tadi di awal saya sudah menyebutkan satu persatu, namun agar lebih jelasnya lagi saya akan menyebutkan kembali anggota dari kelompok 5 ini. Yang pertama itu ada Ariki Muhammad, lalu ada Atedi Supriyadi, lalu ada Teh Riza Maulia Utami, lalu ada saya sendiri Siva Fauzia Zahwa selaku moderator, dan ada Teh Salma Ainun yang terakhir. Nah, agar mempersingkat waktu, mungkin saya akan mulai saja membahas mengenai materi deadlock ini. Iya, yang pertama ada deskripsi deadlock. Jadi, proses dikatakan deadlock jika proses itu menunggu suatu kejadian tertentu yang tak akan pernah terjadi. Deadlock terjadi ketika proses-proses mengakses secara eksklusif sumber daya. Jadi singkatnya itu seperti ini. Deadlock itu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak akan terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Nih, seperti apa sih deadlock itu contohnya? Nah, seperti ini misalkan contohnya. Tahap 1, proses A menggunakan CD-ROM. Lalu, di tahap kedua, proses B menggunakan scanner. Lalu di tahap ketiga, proses A meminta scanner tanpa melepaskan CD-ROM. Jadi di tahap ketiga itu akan terjadi proses menunggu. Nah, di tahap keempat, proses B meminta CD-ROM tanpa melepaskan scanner. Jadi di tahap keempat pun akan terjadi proses menunggu. Nah, di tahap kelima akan terus terjadi menunggu, dan juga menunggu. Nah, inilah proses yang dikatakan sebagai deadlock. Lalu selanjutnya ada model deadlock. Nih, sebelum kita ke skema model deadlock nih, di sini tuh ada urutan kejadian pengoperasian peralatan masukan atau keluaran. Di antaranya ada meminta atau request. Jadi di dalamnya tuh ada proses meminta pelayanan peralatan atau masukan atau keluaran. Lalu yang kedua ada memakai atau use. Jadi di mana tuh di sini tuh ada memakai peralatan masukan atau keluaran. Dan yang ketiga ada melepaskan atau rilis. Nah, ini selanjutnya ada skema dari model deadlock itu sendiri. Nih. Di dalam satu proses dan pengalokasian sumber daya, logikanya agar tidak terjadi deadlock adalah seperti ini. Misal dua proses P0 dan P1, dua sumber daya R0 dan R1. P0 meminta sumber daya ke R0, sumber daya R1 akan dialokasikan ke P1. Nah, ini dia. Nah, ini yang dinamakan dengan P0, lalu ini R0, dan ini R1, dan ini ada P1-nya. Jadi di sini tuh akan terjadi proses sumber daya ini tuh akan dialokasikan ke ke sini maksudnya. Jadi si sumber daya R1 ini akan dialokasikan ke P1. Nah, gitu maksudnya tuh.
penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kondisi di atas akan dapat menjadi deadlock apabila terjadi kondisi saling menunggu seperti pada gambar di bawah ini. Nih, pada saat proses 0 menggenggam sumber daya 0 dan menunggu sumber daya 1, pada saat itu pula sumber daya 1 sedang digenggam oleh proses 1 yang sedang menunggu sumber daya 0 yang sedang digenggam proses 0. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, jadi deadlock itu dapat terjadi karena terjadi proses saling tunggu menunggu gitu. Lalu yang selanjutnya ada syarat-syarat perlu bagi terjadinya deadlock. Nih, yang pertama ada mutual exclusion atau mutual exclusion condition, di mana tiap sumber daya saat itu diberikan pada tepat satu proses. Lalu yang kedua ada kondisi genggam dan tunggu atau hold and wait condition, di mana proses-proses yang sedang menggenggam sumber daya menunggu sumber daya baru. Lalu yang ketiga ada kondisi non-preemption atau non-preemption condition, di mana sumber daya yang sebelumnya diberikan tidak dapat diambil paksa dari proses itu. Sumber daya harus secara eksplisit dilepaskan dari proses yang menggenggamnya. Dan yang terakhir ada kondisi menunggu secara sirkuler atau circular wait condition, di mana harus terdapat rantai sirkuler dari dua proses atau lebih masing-masing menunggu sumber daya yang digenggam oleh anggota berikutnya pada rantai itu. Metode-metode mengatasi deadlock. Yang pertama, metode pencegahan terjadinya deadlock atau deadlock prevention. Deadlock prevention adalah beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan sesuatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Yang kedua, metode penghindaran terjadinya deadlock atau deadlock avoidance. Deadlock avoidance adalah cara penanganan yang selanjutnya. Inti dari penghindaran adalah jangan sembarangan membolehkan proses untuk memulai atau meminta lagi. Maksudnya adalah jangan pernah memulai suatu proses apabila nantinya akan menuju ke keadaan deadlock. Yang ketiga, metode deteksi dan pemulihan dari deadlock atau deadlock detection and recovery. Deadlock detection dan recovery adalah bertanggung jawab terhadap pendeteksian kegagalan dan mengembalikan basis data dalam keadaan konsisten. Mendapat informasi tentang pengalokasian data pada transaksi. Menggunakan algoritma yang menggunakan informasi tersebut untuk menentukan apakah sistem berada dalam keadaan deadlock. Berikutnya, metode pencegahan terjadinya deadlock. Metode pencegahannya adalah untuk mengatasi deadlock. Cara inilah yang paling aman, yaitu dengan sebelum adanya dan terjadinya deadlock, kita telah melakukan upaya agar deadlock tidak terjadi. Berikutnya, metode pencegahan terjadinya deadlock. Yang pertama, menandakan mutual exclusion. Dilakukan dengan cara spooling peralatan-peralatan yang harus didedikasikan untuk proses. Masalah pada teknik ini, yang pertama, tidak setiap sumber daya eksklusif dapat di-spooling. Yang kedua, kompetisi terhadap ruang disk untuk spooling dapat menentukan ke deadlock. Yang kedua, meniadakan kondisi hot and wait. Teknik ini berbasis pada semua atau tidak sama sekali. Masalah pada teknik ini, yang pertama, sukar mengetahui lebih dulu semua sumber daya yang diperlukan pada deadlock tersebut. Yang kedua, sangat tidak efisien. Yang ketiga, meniadakan kondisi non-preemption. Jika proses sedang dieksekusi, maka proses yang lain jangan dieksekusi secara bersamaan. Masalah pada teknik ini yaitu cuma satu, akan membuat proses-proses menghasilkan hasil tak benar. Yang keempat, meniadakan kondisi menunggu sirkuler. Kondisi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, proses hanya diperbolehkan menggenggam satu sumber daya pada satu saat. Yang kedua, penomoran global semua sumber daya. Dan berikutnya, metode penghindaran terjadinya deadlock adalah apabila telah ada tanda-tanda terjadinya deadlock, kita dapat menghasilkan atau mengatasinya dengan cara menghindarinya dari terjadinya deadlock semaksimal mungkin.
Berikutnya, metode penghindaran terjadinya deadlock. Dalam metode ini memiliki dua pernyataan yang harus dimengerti, yaitu yang pertama, state selamat atau safe state. Metode penghindaran yang diberikan pernyataan ini dikarenakan terdapat cara memenuhi semua permintaan yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan menjalankan proses-proses secara lain. Hati-hati mengikuti suatu urutan tertentu. Yang kedua, state tak selamat atau unsafe state. Metode penghindaran yang diberikan pernyataan ini dikarenakan tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. State dapat berubah menjadi state tak selamat bila alokasi sumber daya tak terkendali. Tetapi state tak selamat bukan berarti deadlock, hanya menyatakan bahwa state tersebut berkemungkinan menjadi deadlock. Jadi NIM 1902 0004 Prodi MIBD 3 state tak selamat. Dari pengalokasian sumber daya di atas dapat kita simpulkan bahwa suatu kasus dapat kita katakan state tak selamat apabila pengalokasian sumber daya dilakukan secara random atau acak dan tidak dapat menyelesaikan salah satu proses yang dijalankan atau lebih karena kekurangan sumber daya. Algoritma Banker oleh Big Star. Dalam metode algoritma Banker ini, sistem operasi dapat memberikan akses sumber daya alam atau menolak masing-masing permintaan. Tetapi jika ditolak, proses masih menggenggam sumber daya yang telah dialokasikan untuknya dan menunggu waktu berhingga sampai permintaan dapat diberikan. Sistem hanya memberikan permintaan yang menghasilkan state selamat. Permintaan proses yang akan menghasilkan state selamat secara berulang ditolak sampai permintaan dapat dipenuhi. Intinya pada algoritma Banker ini, sistem selalu memenuhi agar dapat kondisi state selamat. Adapun kelemahan algoritma Banker: 1. Proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang akan diperlukan. 2. Jumlah proses tidak tetap, secara dinamis beragam, begitu pemakaian berlogin dan logout. 3. Sumber daya yang dihitung sebagai tersedia dapat saja tiba-tiba dicopot sehingga sebenarnya menjadi tidak tersedia. 4. Proses-proses haruslah independen, yaitu urutan proses-proses dieksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antara proses. 5. Algoritma menghindari memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. 6. Algoritma menghindari klaim mengembalikan sumber daya setelah suatu atau dan berhingga. Langkah-langkah metode deteksi dan pemulihan deadlock. 1. Deteksi adanya deadlock. 2. Pemulihan deadlock. 1. Deteksi adanya deadlock. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlihat deadlock. Periode
yang dilakukan dengan cara memonitor permintaan dan melepaskan sumber daya dengan menggunakan algoritma deteksi deadlock. 2. Pemulihan dari deadlock. Begitu sistem dapat deadlock harus diputuskan dengan menghilangkan satu syarat atau lebih. Teknik pemulihan yang biasa digunakan oleh menghilangkan adalah proses-proses dari sistem dan mengklaim kembali sumber daya yang dipegang proses-proses itu. Metode penghindaran terjadinya deadlock. Algoritma Banker oleh Dijkstra. Adapun kelemahan algoritma Banker: 1. Proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang akan diperlukan. 2. Jumlah proses tidak tetap, secara dinamis beragam begitu pemakai baru login dan logout. 3. Sumber daya yang dihitung sebagai tersedia dapat saja tiba-tiba dicopot sehingga sebenarnya menjadi tidak tersedia. 4. Proses-proses haruslah independen, yaitu urutan proses-proses dieksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses. 5. Algoritma menghendaki memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. 6. Algoritma menghendaki klien-klien mengembalikan sumber daya setelah suatu waktu yang berhingga. Metode deteksi dan pemulihan deadlock. 1. Deteksi adanya deadlock. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang dilakukan dengan cara memonitor permintaan dan pelepasan sumber daya dengan menggunakan algoritma deteksi deadlock. 2. Pemulihan dari deadlock. Begitu sistem terdapat deadlock harus diputuskan dengan menghilangkan satu syarat atau lebih. Teknik pemulihan yang biasa digunakan adalah menghilangkan dengan suspend atau kill proses-proses dari sistem dan mengklaim kembali sumber daya yang dipegang proses-proses itu. Pemulihan dari deadlock dirumitkan oleh faktor-faktor berikut. 1. Belum tentu dapat menentukan adanya deadlock secepatnya. 2. Kebanyakan sistem mempunyai fasilitas-fasilitas buruk untuk mensuspend proses. 3. Bahkan jika terdapat kemampuan suspend dan resume yang efektif, kemampuan ini melibatkan sejumlah overhead berarti dan memerlukan perhatian operator yang berkemampuan tinggi. 4. Pemulihan memerlukan sejumlah kerja yang berarti. Pemulihan dari deadlock. Pendekatan-pendekatan penyelesaian pemulihan deadlock yang pertama, abaikan atau singkirkan semua proses yang terlibat deadlock. 2. Backup semua proses yang terlibat deadlock ke suatu checkpoint yang didefinisikan sebelumnya dan jalankan kembali semua proses itu. 3. Secara berurutan, abaikan atau singkirkan proses-proses sampai deadlock tidak ada lagi. 4. Secara berurutan, sumber daya sampai tidak ada deadlock lagi. Masalah konkurensi adalah masalah tentang proses-proses yang berkompetisi mendapatkan akses eksklusif atas sejumlah sumber daya yang terbatas. Untuk masalah konkurensi yang pertama yaitu Dining Philosopher's Problem. Masalah ini pertama kali diberikan oleh Dijkstra pada tahun 1965. Masalahnya adalah sebagai berikut, masalahnya yaitu 5 filosof duduk di sekeliling meja. Tiap filosof mempunyai sepiring spaghetti. Spaghetti berikut ruwet dan licin sehingga untuk memakan memerlukan 2 garpu sekaligus. Hidup filosof hanya berisi 2 periode bergantian, yaitu makan dan berpikir. Ketika filosof lapar, filosof mencoba memperoleh garpu kanan dan kiri sekaligus dengan urutan
2 garpu sekaligus, filosof baru akan memakannya. Kemudian setelah selesai makan, filosof meletakkan kembali garpunya dan melanjutkan berpikir. Untuk pertanyaan pokoknya yaitu dapatkah ditulis program yang harus dikerjakan tiap filosof dan tak pernah secara permanen mengendalikannya. Masalah kongruensi yang berikutnya yaitu right readers problem. Masalah pembaca dan penulis adalah memodelkan pengaksesan ke basis data. Masalahnya adalah sebagai berikut. Misal terdapat basis data besar seperti referensi penerbangan dengan proses-proses berkompetisi untuk membaca dan menulis. Aturannya terhadap persaingan yang mengizinkan banyak proses membaca basis data pada saat yang sama, tapi jika terdapat proses menulis, tidak ada proses lain yang boleh mengakses basis data tersebut. Pertanyaan pokoknya, bagaimana program untuk menulis dan membaca? Adapun masalah konkurensi yang berikutnya yaitu sleeping barber problem. Masalah pemangkas yang mengantuk adalah sebagai berikut. Jadi ada salon pemangkas rambut mempunyai 1 pemangkas rambut dan 1 kursi pemangkas dan juga 1 kursi untuk pelanggan-pelanggan yang menunggu. Jika tidak ada pelanggan, pemangkas rambut tersebut akan duduk di kursi pemangkas dan tertidur. Ketika pelanggan datang, dia akan membangunkan pemangkas. Sedangkan jika pelanggan-pelanggan berikutnya datang, sementara pemangkas rambut sedang memotong rambut pelanggan lain, pelanggan-pelanggan itu duduk di kursi tunggu atau bisa meninggalkan salon jika kursi tunggu tersebut penuh. Adapun metode-metode penanggulangannya dibagi ke dalam 3 bagian berdasarkan prinsipnya. Yang pertama yaitu pencegahan, yang kedua deteksi, sedangkan yang ketiga yaitu penghindaran. Adapun dari pencegahan itu mempunyai dibagi 3 lagi berdasarkan skema-skema. Yang pertama, meminta semua sumber daya sekaligus. Sedangkan yang kedua, prevention. Untuk yang ketiga, pemungutan sumber daya. Sedangkan untuk deteksi yaitu dijalankan secara periodik. Sedangkan penghindaran adalah memanipulasi untuk menemukan pada setidaknya 1 jalur selamat. Dari semua prinsip ini mempunyai keunggulan utama dan juga kelemahan utamanya masing-masing. Untuk berikutnya yaitu strategi penanggulangan deadlock terpadu. Strategi penanggulangan deadlock terpadu yang disarankan oleh Silberstadt yaitu kelompokkan sumber daya menjadi sejumlah kelas dan sumber daya. Yang kedua, gunakan strategi pengukutan linear seperti yang didefinisikan pada pencegahan menunggu sirkular. Sedangkan yang berikutnya, dalam satu kelas sumber daya digunakan algoritma yang cocok untuk kelas-kelas sumber daya itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kekurangannya karena kami di sini masih dalam tahap belajar, dan juga mohon maaf bila banyak kesalahan baik dalam bertutur kata ataupun dalam penyampaian presentasi, karena kesalahan itu datangnya dari diri kami sendiri dan kebenaran itu hakikatnya datang dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.